Tamujur akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar pendidikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama, hakikat manusia dan pengembangannya. Manusia merupakan tujuan atau objek sasaran dalam pendidikan. Manusia memiliki ciri khas yang berbeda dengan hewan lain. Ciri khas manusia yang membedakan dari hewan adalah apa yang dinamakan dengan hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah ciri khusus yang membedakan dari hewan. Wujud hakikat manusia. Wujud hakikat manusia adalah yang pertama, kemampuan menyadari diri, yang kedua, kemampuan bereksistensi, yang ketiga, moral, yang keempat, tanggung jawab, yang kelima, rasa kebebasan, yang keenam, kata hati, yang ketujuh, kewajiban dan hak, yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan menyadari diri adalah di mana manusia bisa menyadarinya bahwa ia memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain ataupun hewan lain. Yang kedua, kemampuan bereksistensi merupakan kemampuan untuk menempatkan diri, menerobos, dan mengatasi masalah-masalah yang membelenggunya. Yang berikut, kata hati. Kata hati atau sering disebut sebagai hati nurani. Kata hati merupakan kemampuan membuat keputusan atau bagaimana suara dan bisikan suara hati berkaitan dengan perbuatan yang baik dan benar. Yang berikut, moral. Moral atau sering disebut sebagai etika atau perbuatan. Moral dan kata hati memiliki perbedaan, yang berarti bahwa seseorang yang memiliki kata hati yang tajam belum tentu memiliki moral yang baik. Yang berikut, tanggung jawab. Tanggung jawab berarti bersedia menanggung segala akibat atau perbuatan yang telah dilakukannya. Wujud tanggung jawab bisa terdiri dari diri sendiri, orang lain, ataupun Tuhan. Rasa kebebasan berarti merdeka atau tidak terikat oleh sesuatu, yang berarti kita bebas melakukan apapun yang tidak bertentangan dengan kodrat manusia. Yang berikut, kewajiban dan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang individu, sedangkan hak adalah sesuatu yang sudah melekat dalam diri kita yang harus kita tuntut setelah kewajiban dipenuhi. Yang berikut, kemampuan menghayati kebahagiaan adalah sesuatu yang sudah melekat pada diri kita. Yang berikut, lingkungan pendidikan. Fungsi dari lingkungan pendidikan itu sendiri adalah untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang individu untuk belajar. Lingkungan sekolah merupakan tempat terjadinya proses perkembangan ilmu teknologi. Lingkungan sekolah sendiri disebut sebagai pendidikan formal. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang. Fungsi dari lingkungan pendidikan, yang pertama, proteksi atau perlindungan. Yang kedua, afeksi atau kehangatan. Yang ketiga, religius, wajib mengajak untuk hidup beragama. Yang keempat, ekonomis, pencarian nafkah. Yang kelima, rekreasi, menghayati suasana yang tenang dan damai. Yang berikut, landasan pendidikan. Landasan-landasan pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama, landasan religius, merupakan tumpuan yang paling mendasar dari landasan pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis, merupakan landasan pengambilan kurikulum. Landasan ini merupakan dasar munculnya teori-teori dan praktek-praktek pendidikan. Yang berikut, landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi yang bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang keempat, landasan historis, memberikan peranan yang sangat penting karena dari suatu landasan sejarah kita bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Yang berikut, landasan psikologis. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran materi, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan potensi. Yang berikut, landasan budaya. Peristiwa pendidikan adalah bagian peristiwa budaya. Hal ini dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Yang berikut, landasan sosiologi, merupakan manusia merupakan makhluk sosial
sehingga membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Begitu pula dengan pendidikan, di mana adanya interaksi antara individu dengan individu. Yang berikut, landasan iptek. Landasan iptek merupakan perubahan atau perkembangan teknologi yang tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Yang berikut, landasan ekonomi. Pendidikan merupakan sebuah alternatif dalam bidang ekonomi. Pendidikan mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan dalam masyarakat. Pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Bagian-bagian asas pendidikan yaitu Tutwuri Handayani, kemandirian dalam belajar, dan belajar sepanjang hayat. Yang berikut, unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata educare, dalam bahasa Latin berarti melatih dan menjinakkan. Jadi, pendidikan merupakan suatu proses membantu menumbuh kembangkan potensi diri. Menurut Plato, pendidikan adalah suatu yang didapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsi. Yang pertama, pendidikan sebagai transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga. Yang berikut, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membawa, mendidik, dan membesarkan anak-anak remaja sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi sasaran persiapan untuk pengembangan kompetensi sebagai orang dewasa sebagaimana yang dituntut masyarakat. Proses pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Input merupakan peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas belajar. Proses merupakan kegiatan dari belajar mengajar, sedangkan output merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang keempat, materi. Yang kelima, alat dan metode. Yang keenam, lingkungan pendidikan.